Halo, para penonton setia Cakar TV. Apa kabar kalian semua? Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih satu tahun itu ada 12 bulan? Kenapa Januari jadi bulan pertama? Dan siapa sebenarnya yang mengatur semua ini? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk menguak sejarah lahirnya kalender yang kita pakai sehari-hari, yaitu kalender Masehi. Jadi, mari kita mulai dari awal mula. Jauh sebelum ada kalender Masehi, peradaban kuno seperti Mesir dan Babilonia sudah punya sistem penanggalan sendiri. Mereka biasanya mengamati pergerakan benda langit, terutama matahari dan bulan. Orang Mesir kuno, misalnya, menyadari bahwa sungai Nil akan meluap setiap tahun sekitar waktu yang sama saat bintang Sirius muncul di ufuk timur sebelum matahari terbit. Dari situlah mereka menciptakan kalender berbasis matahari dengan 365 hari. Nah, cerita kita berlanjut ke Roma kuno. Awalnya, kalender Romawi itu agak berantakan. Mereka punya kalender yang cuma terdiri dari 10 bulan. Dimulai dari Martis atau Maret. Makanya, nama-nama bulan seperti September, Oktober, November, dan Desember, yang artinya bulan ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Sekarang, posisinya jadi aneh kan? Kalender awal ini hanya punya 304 hari. Sisanya sekitar 61 hari di musim dingin dianggap tidak penting karena tidak ada kegiatan, pertanian, atau militer, jadi tidak punya nama bulan. Aneh. Ya, kekacauan ini akhirnya coba diperbaiki oleh Raja kedua Roma, Numa Pompilius. Sekitar tahun 713 sebelum Masehi, beliau menambahkan 2 bulan lagi di akhir tahun, yaitu Januarius atau Januari dan Februarius atau Februari untuk menyelaraskan kalender dengan siklus bulan. Jadi, totalnya ada 12 bulan. Tapi, sistem ini masih belum sempurna. Jumlah hari dalam setahunnya cuma 355 hari. Akibatnya, kalender ini sering tidak sinkron dengan musim. Untuk mengatasinya, para pendeta Romawi terkadang menambahkan bulan ekstra yang disebut Mercedonius. Masalahnya, penambahan ini seringkali dimanipulasi untuk kepentingan politik. Misalnya, untuk memperpanjang atau memperpendek masa jabatan seorang pejabat. Wah, repot juga ya. Singkat cerita, sampailah kita pada era salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah, Julius Caesar. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Caesar melihat kalender Romawi sudah sangat kacau balau. Tidak sinkron dengan musim sampai puluhan hari. Dengan bantuan ahli astronomi dari Mesir bernama Sosigens, Caesar melakukan reformasi besar-besaran. Reformasi ini menghasilkan apa yang kita kenal sebagai kalender Julian. Kalender Julian didasarkan pada pergerakan matahari, dengan 1 tahun ditetapkan sepanjang 365,25 hari. Untuk mengatasi angka desimal itu, Caesar menetapkan 1 tahun biasa terdiri dari 365 hari. Dan setiap 4 tahun sekali, ada tahun kabisat yang harinya ditambah 1 menjadi 366 hari. Penambahan 1 hari ini diletakkan di bulan Februari. Caesar juga mengubah awal tahun dari Maret menjadi 1 Januari. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Januari lah para konsul atau pejabat tertinggi Roma memulai masa jabatannya. Jadi, ini adalah keputusan yang lebih bersifat administratif. Selain itu, untuk menghormati dirinya, Senat Romawi mengubah nama bulan Quintilis, bulan kelima, menjadi Julius, yang sekarang kita kenal sebagai Juli. Setelah Caesar wafat, penerusnya, Kaisar Agustus, juga melakukan beberapa penyesuaian. Ternyata, setelah kematian Caesar, ada sedikit kesalahan dalam penerapan tahun kabisat. Agustus memperbaikinya, dan sebagai penghargaan, Senat kembali mengubah nama bulan. Kali ini, bulan Sextilis, bulan ke-6, diubah menjadi Agustus, atau Agustus yang kita kenal sekarang. Konon, Agustus tidak mau bulannya lebih pendek dari bulan Juli. Makanya, jumlah hari di bulan Agustus juga dibuat menjadi 31 hari. Kalender Julian ini jauh lebih akurat dan digunakan di seluruh Eropa selama lebih dari 1000
600 tahun. Tapi, ternyata masih ada masalah kecil. Ingat kan? Panjang tahun, menurut kalender, Julian adalah 365,25 hari. Nah, panjang tahun matahari yang sebenarnya itu sekitar 365,2422 hari. Selisihnya memang kecil, cuma sekitar 11 menit per tahun. Tapi, kalau dikumpulkan selama ribuan tahun, selisih ini jadi signifikan. Pada abad ke-16, selisih ini sudah mencapai sekitar 10 hari. Akibatnya apa? Perayaan Paskah, yang tanggalnya ditentukan berdasarkan vernal equinox, atau titik balik musim semi. Jadi semakin melenceng dari waktu yang seharusnya. Bagi gereja Katolik, ini adalah masalah besar. Maka, hadirlah Paus Gregorius XIII pada tahun 1582. Beliau memperkenalkan reformasi kalender baru berdasarkan perhitungan yang lebih akurat oleh astronom bernama Aloysius Lilius dan Christopher Clavius. Kalender inilah yang kemudian dinamakan kalender Gregorian atau Gregorios yang kita pakai sampai sekarang. Apa saja perubahannya? Pertama, untuk mengoreksi selisih 10 hari yang sudah terakumulasi, Paus Gregorius memerintahkan agar setelah tanggal 4 Oktober tahun 1582, hari berikutnya langsung melompat ke 15 Oktober tahun 1582. Jadi, tanggal 5 sampai 14 Oktober tahun 1582 itu tidak pernah ada di negara-negara yang langsung mengadopsi kalender ini. Bayangkan, kalian tidur tanggal 4 Oktober dan bangun keesokan harinya sudah tanggal 15 Oktober. Unik sekali, ya. Kedua, aturan tahun kabisat diubah sedikit. Aturan setiap 4 tahun sekali adalah tahun kabisat tetap berlaku. Tapi, ada pengecualian. Tahun yang merupakan kelipatan 100, seperti tahun 1700 1800 atau 1900, tidak dianggap sebagai tahun kabisat. Kecuali jika tahun tersebut juga habis dibagi ke 400. Itulah kenapa tahun 2000 kemarin adalah tahun kabisat. Tapi, tahun 2100 nanti bukanlah tahun kabisat. Aturan baru ini membuat panjang rata-rata 1 tahun menjadi 365,2425 hari. Sangat-sangat dekat dengan panjang tahun matahari yang sebenarnya. Tentu saja, perubahan ini tidak langsung diterima oleh semua orang. Negara-negara Katolik seperti Italia, Spanyol, dan Portugal langsung mengadopsinya. Tapi, negara-negara Protestan dan Ortodoks, Timur menolaknya karena dianggap sebagai konspirasi dari Paus. Inggris dan koloninya, termasuk Amerika, baru mengadopsi kalender ini pada tahun 1752, di mana mereka harus memotong 11 hari dari kalender mereka. Rusia baru beralih setelah revolusi Bolshevik pada tahun 1918. Dan Yunani menjadi negara Eropa terakhir yang mengadopsinya pada tahun ke-1923. Nah, kenapa kalender ini disebut Masehi? Istilah MM atau Anno Domini yang berarti tahun Tuhan, merujuk pada sistem penomoran tahun yang didasarkan pada perkiraan tahun kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Sistem ini diperkenalkan oleh seorang biarawan bernama Dionysius Exiguus pada abad ke-6. Sebelum itu, orang sering menghitung tahun berdasarkan masa pemerintahan kaisar. Dionysius ingin membuat sistem penanggalan yang berpusat pada peristiwa penting dalam sejarah Kristen. Jadi, ketika kalender Gregorian diperkenalkan, sistem penomoran tahun Anno Domini ini tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang. Saat ini, kalender Gregorian telah menjadi standar internasional untuk keperluan sipil, bisnis, dan komunikasi di seluruh dunia. Walaupun banyak budaya dan agama juga masih menggunakan kalender mereka sendiri, seperti kalender Hijriyah dalam Islam, atau kalender Saka di Bali. Kalender Gregorian berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kita semua dalam satu kerangka waktu yang sama. Jadi begitulah ceritanya, sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan astronomi, politik, dan agama. Dari kalender Romawi yang berantakan diperbaiki oleh Julius Caesar, disempurnakan oleh Paus Gregorius XIII, hingga menjadi kalender Masehi
yang kita kenal dan gunakan setiap hari untuk membuat janji, merayakan ulang tahun, dan merencanakan masa depan. Sungguh luar biasa bagaimana sebuah sistem penanggalan bisa memiliki sejarah yang begitu kaya dan kompleks. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk terus penasaran dan mencari tahu hal-hal baru di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton Cakar TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.